Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Masih tetap semangat dan selalu sehat ya. Ya anak-anakku semua, masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatik kenal matematik. Ya anak-anakku, masih pada bab yang sama, yaitu persamaan kuadrat. Nah, materi yang keempat yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini ya, setelah menonton video ini kalian diharapkan dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke materi, mari kita ingat dahulu materi yang kemarin. Ya, di sini dijelaskan kembali bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, di sini dicontohkan persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah awal kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita cari faktor dari nilai C, yaitu 6 adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Oke, selanjutnya kita lihat nilai C. Di sini nilai C-nya adalah positif, maka kata kuncinya ialah jumlah. Sehingga kita cari faktor dari 6 yang jumlahnya adalah nilai B, yaitu positif 5. Maka angka yang sesuai adalah positif 2 ditambah positif 3. Kemudian penyelesaiannya adalah x pangkat 2 ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama, buat dulu 2 kurungan. Di depannya kita tuliskan x, kemudian masukkan atau substitusikan angka-angka tadi. Yang pertama adalah positif 2, yang kedua adalah positif 3, sama dengan 0. Maka nilai akar yang pertama adalah x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Kemudian akar yang kedua adalah x tambah 3 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah negatif 3. Kesimpulannya, jadi akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Ini adalah cara memfaktorkan. Kemudian diberikan satu contoh soal lagi ya, yaitu dengan cara yang sama, yaitu memfaktorkan, tetapi persamaan kuadratnya di sini adalah x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Ya, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita cari faktor dari nilai C, yaitu 1. Ya, untuk 1 maka faktornya hanya 1 kali 1 ya. Kemudian kita lihat nilai C-nya adalah positif, maka kata kuncinya ialah jumlah. Cari di antara faktor tersebut yang jumlahnya adalah nilai B, yaitu positif 5. Nah, di sini terlihat hanya ada angka 1 dan 1. Nah, jumlahnya adalah tidak sama dengan 5. Maka persamaan tersebut bukan tidak memiliki akar atau solusi, tetapi dengan cara memfaktorkan ini akan sulit mencari akar-akarnya. Kesimpulannya di sini tidak ada ya. Jadi tidak semua persamaan kuadrat dapat dengan mudah diselesaikan dengan memfaktorkan. Nah,
jika ada persamaan kuadrat yang seperti ini bagaimana? Untuk itulah di sini ada metode yang terakhir, yaitu menggunakan rumus kuadratik. Adalah solusi untuk menemui persamaan kuadrat yang seperti ini. Oke, lanjut ke persamaan kuadrat dengan metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Apa itu rumusnya? Ya, perhatikan ke sini. Rumusnya adalah X1, X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC kemudian dibagi 2A. Bagaimana penggunaannya? Oke, sekarang perhatikan contohnya ya. Di sini contohnya adalah tentukan akar-akar dari, yang pertama adalah persamaannya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang tadi kita bahas ya. Persamaan tersebut tidak bisa kita cari akar-akar persamaannya adalah dengan memfaktorkan. Maka kita coba menggunakan rumus ABC. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Kita jawab yang pertama, tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Selanjutnya kita substitusikan. Berarti negatif 5 karena B-nya nilainya 5. Kemudian plus minus akar dari B kuadratnya diganti 5 kuadrat dikurangi 4, nilai A-nya 1, C-nya juga 1. Kemudian dibagi 2A, berarti 2 kali 1. Maka hasilnya adalah negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat adalah 25, negatif 4 kali 1 kali 1 hasilnya negatif 4, kemudian dibagi 2 kali 1-nya adalah 2. Sama dengan negatif 5 plus minus 25 kurangi 4 adalah 21, kemudian dibagi 2. Oke, jadi di sini bisa ditentukan nilai X1-nya adalah negatif 5 ditambah akar 21 dibagi 2. Maka nilai X2-nya dikurangi ya, yaitu negatif 5 dikurangi akar 21 dibagi 2. Ya, karena X1 dan X2-nya ini tidak bisa lagi disederhanakan, maka bisa disimpulkan akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X tambah 1 sama dengan 0 adalah, yaitu X sama dengan negatif 5 tambah akar 21 per 2 dan X sama dengan negatif 5 kurangi akar 21 per 2. Nah, ini adalah solusi atau akar dari persamaan tersebut ya. Yang tadi tidak bisa kita gunakan cara memfaktorkan. Oke, biar lebih jelas dicontohkan lagi persamaan kuadrat yang lain, yaitu X pangkat 2 tambah 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Kita jawab, tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya tuliskan rumusnya. Substitusikan, B-nya adalah 10, jadi negatif 10 plus minus akar dari 10 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 24 per 2A-nya berarti 2 kali 1 sama dengan negatif 10 plus minus akar dari 100 ditambah, kenapa ditambah? Karena negatif 4 kali 1 kali negatif 24. Negatif kali negatif adalah positif, 4 kali 24 nya adalah 96. Kemudian dibagi 2.
sama dengan negatif 10 plus minus 100 tambah 96 adalah 196, kemudian dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita tentukan akarnya. Akar atau solusi yang pertama, X1 nya sama dengan negatif 10 tambah ya akar dari 196 dibagi 2. Kemudian X2 nya yang dikurangi, yaitu negatif 10 dikurangi akar 196 dibagi 2. Kita selesaikan X1 nya sama dengan negatif 10 ditambah akar 196 adalah 14, kemudian dibagi 2, sama dengan negatif 10 tambah 14 adalah 4, kemudian bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. X2 nya sama dengan negatif 10 dikurangi 14 dibagi 2. Negatif 10 dikurangi 14 adalah negatif 24, sehingga sama dengan negatif 24 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 12. Ya, kesimpulannya jadi akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 12. Baik, untuk lebih jelas lagi diberikan contoh soal yang ketiga. Persamaannya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 5x kurangi 12 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan nilai A, B, dan C nya. Kemudian tuliskan rumus, lalu substitusikan sama dengan negatif. Karena B nya negatif 5, maka tuliskan negatif 5 plus minus akar dari negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4 kali 3 kali negatif 12 dibagi 2A. A nya 3, jadi 2 kali 3 sama dengan negatif kali negatif positif, jadi berubah menjadi 5 plus minus akar dari min 5 kuadrat hasilnya 25, kemudian negatif 4 kali 3 kali negatif 12 hasilnya adalah positif 144 dibagi 2 kali 3 nya adalah 6, sehingga sama dengan 5 plus minus 25 tambah 144 adalah 169, kemudian dibagi 6. Ya, kemudian kita bisa tentukan X1 nya adalah yang ditambah ya, yaitu 5 ditambah akar dari 169 dibagi 6. Ya, X2 nya jadi adalah 5 dikurangi akar 169 dibagi 6. Ya, kita selesaikan X yang pertama ya. Jadi sama dengan akar dari 169 adalah 13, sehingga X1 nya sama dengan 5 ditambah 13 dibagi 6. 5 tambah 13 adalah 18, maka hasilnya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian lanjut ke X yang kedua, sama dengan 5 kurangi 13 dibagi 6. 5 kurangi 13 adalah negatif 8, maka sama dengan negatif 8 dibagi 6. Kemudian disederhanakan, masing-masing dibagi 2, sehingga hasilnya adalah negatif 4/3. Jadi kesimpulannya, akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 4/3. Ya, mudah-mudahan dengan 3 contoh soal tersebut kalian bisa memahami bagaimana menerapkan atau menggunakan rumus kuadratik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ibu ucapkan terima kasih, kalian telah belajar dengan baik ya.
Tetap semangat, tetap di Animatic Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.